Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Selasa 15 April 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya rekapitulasi suara di tingkat PPS di Kota Dobo, Kabupaten Aru, Maluku diwarnai kericuhan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pastikan tidak ada unsur politis atas munculnya profil Jokowi dalam soal UN. Saya, Adi Darmawan Sasongko, berikut berita selengkapnya. Rekapitulasi suara di tingkat PPS di Kota Dobo, Kabupaten Aru, Maluku diwarnai kericuhan lantaran salah satu caleg merasa dicurangi suaranya oleh petugas di tingkat PPS. Karena dianggap mengganggu proses jalannya rekapitulasi suara, caleg tersebut kemudian dikeluarkan dari ruangan setelah bantuan polisi diterjunkan ke lokasi. Jafar Hamu, caleg dari Partai Golkar nomor urut 2 Dapil Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Aru, Maluku ini mengamuk di PPS Kelurahan Siwa 5 karena merasa dicurangi setelah suaranya hilang saat perhitungan yang diduga dilakukan oleh petugas PPS. Dia bahkan meminta agar formulir D1 atau formulir hasil rekap perhitungan hasil suara di tingkat TPS kembali dibuka untuk memastikan kebenaran hasil perolehan suaranya di tingkat TPS. Masa saksi dua tidak diberikan? Mari kita mengoreksi secara objektif. Kasus ini terjadi di TPS 3, Kelurahan Siwa 5, Kota Dobo, Kabupaten Aru, Maluku. Di TPS 3 ini semula suara Jafar Hamu memperoleh suara sebanyak 5 suara. Namun saat perhitungan di tingkat TPS, suara Jafar berubah menjadi 3 suara. Melihat kericuhan yang terjadi, petugas PPS akhirnya meminta bantuan polisi untuk mengamankan proses jalannya rekapitulasi. Namun protes dari Jafar Hamu masih terus berlanjut. Kapolres AKBP Muhammad Rum yang berada di lokasi langsung mengeluarkan paksa yang bersangkutan. Dari Kabupaten Aru, Maluku, Haryatno melaporkan. Tes hasil pileg tidak hanya terjadi di Kabupaten Aru, Maluku. Di Banyuasin, Sumatera Selatan, puluhan saksi pendukung calon legislatif Dapil 4 Banyuasin juga memprotes hasil rekapitulasi C1 di tingkat KPPS. Para saksi menduga panitia PPS dan PPK penyelenggara pemilu melakukan penggelembungan suara ke salah satu partai politik. Ya. Kalau itu bacokan yang tanda-tanda yang saksi-saksi dengan PSU, Hasil rekapitulasi form C1 di tingkat KPPS Dapil 4 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin menuai protes dari sejumlah saksi pendukung calon legislatif ke panitia penyelenggara pemilihan. Para saksi memprotes berkas dari tingkat panitia pemungutan suara yang diserahkan ke panitia pemilihan kecamatan tidak ditandatangani para saksi, serta dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Golkar terlihat dari hasil rekapitulasi C1 di tingkat KPPS sebanyak 4.601 suara. Sedangkan di D1 pada tingkat PPS mencapai 16.000 lebih suara. Saksi dari Partai PDI Perjuangan, Edi Irwanto, mengatakan pihaknya bersama sejumlah partai lain meminta adanya rekapitulasi ulang, serta Panwascam harus menindak calon legislatif yang melakukan penggelembungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi di form C1 tidak sama dengan D1. Penggelembungan suara dan kita punya datanya itu sudah jelas terindikasi ada penggelembungan suara. Contohnya di Kenten Laut itu data suara-suara sah itu tidak sesuai penyebarannya setiap partai politik. Itu besarlah penyebaran daripada suara-suara sah yang digunakan. Itu saja. Hingga kini hasil rekapitulasi ditunda dan diserahkan ke tingkat PPK karena sejumlah saksi dari masing-masing parpol meminta perhitungan ulang di tingkat PPS. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Yolanda dan Ardiansyah Nugraha melaporkan. Sejumlah daerah hari ini mulai menggelar pemungutan suara ulang untuk pemilihan legislatif atau pileg. Di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan misalnya, ada 10 TPS yang melakukan pemungutan ulang. Sedangkan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, ada 4 TPS yang melakukan pencoblosan ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan di beberapa TPS di beberapa kelurahan. Salah satunya Kelurahan Sungai Malang, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
Walaupun baru menggelar pemungutan ulang sejak Selasa pagi, warga tetap antusias mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih wakil mereka di DPRD Kabupaten Kota. Pencoblosan ulang terpaksa digelar KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini dikarenakan pada pemilu tanggal 9 April lalu, terdapat kertas suara yang tertukar di beberapa dapil, sehingga kertas suara yang sudah tercoblos terpaksa dibatalkan. Untuk pemungutan ulang ini, terdapat 2.353 daftar pemilih tetap yang tersebar di 10 TPS. Menurut Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Samahudin, pemilu ulang ini terlambat digelar karena surat edaran dari KPU Pusat baru diterima 2 hari lalu, sehingga baru bisa digelar Selasa 15 April 2014. Kita melakukan inventarisasi dulu masalah-masalah itu. Misalnya surat suara. Surat suara ulang ini kan kita kesediaannya cuma 1.200. Sementara kalau hari setelah tanggal 9 atau tanggal 10 kita memaksakan kan agak susah. Kenapa? Karena di KPU Pusat itu dalam rangka percetakan surat suara ini kan menumpuk. Dari 23 provinsi se-Indonesia itu kan luar biasa. Nah, percetakan ini akan kewalahan. Makanya dikasih kelonggaran sampai di tanggal 15. Sementara itu di Jambi, tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, ada 4 TPS yang melakukan pemungutan ulang. Seharusnya pemilihan dilakukan tanggal 9 April kemarin. Namun karena tertukarnya surat suara dari dapil lain, maka dilakukan pemilihan ulang. Dari keempat TPS tersebut terdapat 1000-an lebih hak suara. Namun karena diulangnya kembali pemilihan ulang, makin berkurang niat masyarakat untuk datang ke TPS. Kabupaten Muaro Jambi ada 4 TPS yang ditemukan adanya tertukar dapil surat suara di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga kita laksanakan pemilu ulang dengan jumlah mata pilih di 4 TPS tersebut 149 mata pilih. Dari Kalimantan Selatan, Jambi, Tim Liputan melaporkan. Informasi seputar pemilu sesaat lagi akan kami sajikan. Di antaranya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hari ini memanggil 33 petinggi DPD PDI Perjuangan. Tetaplah bersama kami.